50 juta. 100 bata. 3 bulan 10 juta. Jadi udah kelihatan ya Pak, berarti kan 5 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sukses. Semoga segala doa dan harapan kita senantiasa diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Harus saling menguntungkan. Terutama petani harus berusaha untuk mendapatkan hasil, dan perusahaan juga bermitra untuk mendapatkan keuntungan, saling memberikan manfaat. Pada konten kali ini saya begitu berharap rekan-rekan para sahabat bisa melihatnya sampai selesai. Karena di konten kali ini saya benar-benar menyuguhkan konten keistimewaan begitu menjanjikannya berbudidaya ikan dengan sistem yang terbaru. Oke, tidak usah banyak basa-basi lagi, kita simak sampai selesai. Ingat, sampai selesai ya. Mau kaya, mau sukses, mau sejahtera, lihat konten saya sampai selesai. Wish. Intinya jangan terpaku hanya pada teori Pak ya. Ya mungkin bapak-bapak sekalian sudah pernah mencoba. Kesempatan pada pagi ini kita kedatangan dari Episeri, Mas Andi dan teman. Kebetulan saya juga sudah menjadi mitra Episeri Pak. Budidaya maggot ya. Kebetulan saya juga pernah budidaya maggot. Jadi itu juga bisa jadi solusi untuk harga pakan yang lumayan tinggi. Pak Taha, Pak Waji dan bapak-bapak sekalian sudah mau meluangkan waktunya gitu ngobrol-ngobrol dengan saya dan Eka di sini. Jadi betul ya, tadi Andi dan Eka ini dari Episeri Pak. Untuk tulisannya mungkin ada di bajunya Eka. Tulisannya gitu Episeri. Episeri ini perusahaan asli Indonesia, mungkin bahasanya aja bahasa Inggris. Tapi perusahaannya asli Indonesia yang punya orang Cirebon. Mungkin di sini juga saya akan bahas sedikit Episeri ini ada produk apa aja sih, nanti lebih dalamnya sama Eka. Jadi Episeri ini yang ada beberapa produk, bukan cuma pakan. Paling yang pertama yang saya jelasin dulu ada pakan. Pakannya ini kita kasih pinjam ke Bapak. Mungkin kalau di sini istilahnya lumrahnya bayar panen, Pak. Bayar panen. Ya kurang lebih kan masanya itu sekitar 3 bulan, 4 bulan kayak gitu. Nah, itu yang pertama itu, tapi dengan catatan harus ada pengajuan dulu. Gitu. Yang kedua ada juga program feeder. Produk feeder. Feeder ini bahasa Inggris. Jadi feeder ini adalah alat, Pak. Alat untuk ngasih makan ikan otomatis. Jadi bapak-bapak istilahnya cuma nuang pakannya ke alat itu aja. Nanti si alat ini nih yang bakal ngasih makan ikannya. Gitu, diatur jam berapa-berapanya bisa Bapak atur. Jam 10, jam 2 siang, sore, mau jam tengah malam pun Bapak nggak usah ke kolam. Nanti alat ini nih yang bakal ngasih makan. Bisa diatur perkeluarannya berapa kilo, bisa diatur. Gitu, lemparannya mau berapa meter bisa diatur. Iya, nanti diaturnya itu dari HP aja. Bapak tinggal lihat mencet HP aja gitu kan. Tiba-tiba ngasih makan. Jadi kita ada produk pengambilan ikan juga, mungkin itu salah satu turunan. Mungkin dari produk ikannya kita ambil gurame, lele, nila kita ambil semua. Dan untuk harganya sendiri alhamdulillah kalau Episeri ya meskipun nggak jauh lah ya, tapi ada lebihnya lah dibandingkan yang lain. Untuk lele sekarang kita udah 2.500, bahkan ada yang 21.000 lele itu. Dan kalau insya Allah kalau kena dengan kita, bergabung dengan kita, ya Bapak nggak usah khawatir masalah channel lah. Bapak butuh apa kita kenalin, kita nggak akan ngambil margin. Bapak butuh benih nih Pak, saya kenalin. Bapak mau tempo ya udah berarti lewat kita. Kalau mau cash-cashan saya kenalin langsung. Jadi itu tadi dengan gabungnya ke Episeri ini harapannya bukan cuman ada keuntungan dari segi pakan aja, tapi dari wawasan berbudidaya, kenalan Bapak itu kan penting juga. Kenalan channel, mana tahu Bapak pengen jadi bakul apa segala macam. Ya kita insya Allah fasilitasi lah, karena kita di sini juga memang niatnya untuk membantu ya masyarakat Indramayu itu juga. Saya Eka Pak, mau melanjutkan pembahasan mengenai produk-produk dari Episeri ya Pak. Yang pertama tadi kan feeder udah dijelaskan sedikit. Nah yang kedua ada produknya tuh aplikasi Pak. Kita ada aplikasi namanya Episeri Cool. Itu sudah bisa di-download di Play Store. Nah untuk pengajuan yang Kabayan
tadi kan ada namanya kabayan ya. Kasih bayar nanti kepanjangannya Pak. Ya yarnen istilahnya. Kalau di sini yarnen ya. Apa aja mau kasih bayar kabayan itu kasih bayarnya nanti. Yang pertama itu ada kabayan kilat sama reguler. Kalau yang kabayan kilat limitnya itu mulai dari 3 juta sampai 20 juta maksimalnya. Kabayan kilat. Ya, nah untuk yang reguler limitnya dari 20 juta sampai 2M. Sesuai produksi petaninya gitu. Nah, sesuai kebutuhan lah. Nah, untuk persyaratannya untuk kabayan kilat cukup KTP suami istri, kakak sama foto kolamnya aja. Gampang temen ya. Cuma dipoto di episode tidak ada anggunan, jadi cuma ada di foto aja. Nah, untuk yang reguler ada tambahan persyaratan kayak SKU, misalkan kalau kolamnya sewa harus ada bukti sewa kolamnya, terus ada akta rumah. Jadi cuma di foto aja Pak di episode, nggak ada anggunan. Ya nggak ada. Gambarnya reguler itu cuma SKU. SKU NPWP ya ada tambahan lah sedikit gitu. Tadi nih yang kabayan tadi, Iya. itu kan punya limit nih saldo. Nah saldo itu bisa dipakai buat beli pakan sama buat beli benih. Jadi misalkan gini, Bapak udah punya limit 20 juta misalkan. Nah 20 juta ini nggak langsung jadi hutang Bapak, tapi yang harus dikembalikan itu sesuai jumlah pakan atau benih yang diambil. Misalkan 20 juta nih, saya 10 jutanya buat beli pakan, 5 jutanya buat beli benih. Nah berarti yang harus dikembalikan itu banyak 15 juta ya, kayak gitu. Gramnya udah bisa diterima. Bisa. Gurame bisa, yuk. Bibitnya Bibitnya belum, kalau Bibitnya belum ada. paling kita kenalin yang case-casean aja. Kalau tempo kita baru lele sama nila. berarti bibit gramnya malah kabayan ya kan? Laka. Untuk yang ada sekarang baru di lele sama di nila Pak kalau benih. Nah untuk ukurannya di lele yang bisa masuk FB itu 6 sampai 8 ekor per kilonya isinya. Untuk di nila itu 3 sampai 6 per kilonya. Kalau gramnya 500 sampai 700 gram. jadi untuk masalah kontrak trading ini kita beli ke petani harganya mahal, Makul beli ke episeri harganya murah. Untuk minimal bisa diambil episeri minimalnya 5 kintal Pak. Kalau gurame minimal 2,5 juga nggak apa-apa. Pak, misalnya dalam satu kelompok benihnya beda-beda, tanamnya nggak apa-apa. Misalnya ada yang gurame, ada yang lele, ada yang bisa nggak? Kalau di kita sebenarnya tidak memaksa, misalkan Budidaya apa pengennya? ngambil pakan dari kita dari episeri Iya. punya pakul sendiri langganan misalkan, mangga silakan. Jadi tidak memaksa beli pakan dari kita harus jual ke kita juga enggak. Itu mah kembali lagi misalkan kalau mau buat tradingnya aja jual ikannya aja, punya modal sendiri misalkan buat beli pakan, jual ikannya mau ke episeri mangga. Kayak gitu. Punten Pak, saat punten kita kan awal gawe empang. Gawe empang dikit, tak Indonesia ya, dikit Pak. karo episeri. Ya, dua empang dikit, Pak. Kalau mendingan kalau misalkan kayak gitu daftar dulu aja. Jadi gini Pak, kalau misalkan nanti kan sistemnya tuh ada pengajuan Pengajuan dulu. dulu. Bapak ketika pengajuan itu kan otomatis Ada butuh jeda waktu. waktu. Butuh Nah, waktu untuk ACC-nya itu ada proses Pak. Iya. Nah, kalaupun misalkan nanti Bapak udah disetujuin ternyata empangnya belum jadi nggak apa-apa. Istilahnya Bapak udah punya limit 20 juta. Aja sampai empang dadi kok dikabul menang-menang. Kan tuh. Nah, Benar, gitu Pak. betul. Berarti dongnya beli makbul. Jadi Karena pencairan juga ada proses dokumennya. Nanti Sebenarnya mah untuk masalah waktu ACC itu nggak tentu sebenarnya. Iya. Tiap orang beda-beda. Ya, ini sudah Daftar mah daftar Daftar. baik. Seandainya pun cair di pertengahan itu belum bisa digunakan, nunggu sampai kolam jadi. Ya, gitu. Jadi ya itu tadi balik lagi kalau udah punya limit nggak langsung dipakai pun ya yang 20 juta tadi belum jadi utang Bapak. Ya. Tenang aja. Tetap. Jadi kalau misalkan dari harga 300.000 itu kurang lebih di angka 15.000 lebihnya itu. Seandainya gagal, kita kerjasama dengan episeri ini gimana? Misalnya ikannya pada Lain. mati atau Lain. gimana lah? Gagal, musibah, misalnya musibah. Kalau dari 3 jenis ikan yang tadi bahas, nila, lele sama gurame yang paling kemungkinan besar gagal itu adalah gurame. Gurame itu ganti cuaca, ganti suhu aja udah bisa mati kan, apalagi sering hujan segala macam. Nah tapi kalau dari segi lele sama nila mereka itu lebih kuat.
Kalau masalah kegagalan di lele itu paling lebih kepada BS. Ukurannya biasanya ada yang gede banget, ada yang kecil banget. Ya, jadi itulah lele itu harus sortir karena kegagalannya bisa jadi BS tadi. Kalau BS harganya 10.000 sekilo. Nah, sebenarnya yang paling enak itu nila. Nila itu yang penting kita kasih makan. Biasanya ya udah kita tinggal panen aja nila. Nggak ada sortiran tak? Nggak ada sortiran. Jadi sampai panen itu nggak ada sortiran. Yang penting Gila bebek. Ikan Sukamulya nilainya itu beda dengan yang lain. Ciri khasnya ada. Mungkin bukan karena benihnya Pak, karena benih itu kan biasa kita isi setiap tahun. Karena kualitas air dan suhu dengan alamnya yang nggak bisa dimiliki orang daerah lain atau desa lain. Tadi ngobrolin masalah kalau gagal gimana ya Pak? Jadi pertama karena gagal apa dulu? Kalau misalkan gagal kematian, gitu ya, karena hama segala macem, itu istilahnya kita ya Bapak harus tetap istilahnya mau diwajibkan untuk membayar. Ya kurang lebih gitu. Tapi kalau Kesalahan kita sendiri ya. iya, dari kontrol itu. Tapi kalau kena bencana alam banjir banjir, misalkan, ya gitu kan. nah itu kita ada namanya kan provisi. Jadi setiap pembelian pakan itu ada namanya provisi. Provinsi ini ya mungkin kasarnya ini asuransi. Asuransinya ini ditujukan untuk budidayanya dan juga untuk orangnya. Iya. Semisal kena bencana segala macam ataupun meninggal dunia, nanti kita ada uang pertanggungannya. Gitu. Kalaupun misalkan nanti ada kecelakaan kerja yang akibatnya kecelakaan kerja itu berarti kan di kolam ya Pak. Yang istilahnya harus dirawat ataupun amputasi segala macam itu kita harus tahu. Kita yang penting kalau kita komunikasi aja. Kalau kita insya Allah mengedepankan apa sisi humanisnya lah komunikasi. Jadi jadi kan kita sebetulnya tadi setelah disetujuin punya limit itu kita ada kontrak pakan. Kontrak pakan itu berarti kan temponya beberapa bulan. Tapi ada kontrak perjanjian kerjasamanya Pak. Kalau Kabayan Express itu kurang lebih di 6 bulan. Setelah 6 bulan kita dievaluasi apakah Bapak akan dinaikkan limit atau kita take out atau kita stop gitu. Nah, kalau Kabayan reguler itu kurang lebih 1 tahun. Sama ini kalau misalkan nanti dari segi limit Bapak ternyata belum cukup, itu bisa dinaikkan limitnya 6 bulan. Ada upgrading. Kalau yang express ya, upgrade ya. Ya, kalau express kan masa berlakunya itu 6 bulan. Nah, misalkan nanti dari saldo 20 juta misalkan kurang. Nanti setelah 6 bulan ada evaluasi Bisa naik. dinaikkan. Yang penting mah itu bayarnya nggak dipakai buat karaokean. Nah, jadi dari pihak Epicery itu sekarang benih yang disediakan oleh pihak Epicery itu apa aja Pak? Kalau sekarang baru dilele sama nila Pak. Bisa sistem Kabayan dengan Iya, pakai limit. oh gitu. Jadi ya itu tadi kalau Bapak mau pakai sistem Kabayan, artinya nunggu tempo. Ya berarti kan lewat Epicery. Iya. Tapi kalau saya mau beli cash langsung aja, sok nanti saya kenal. Jadi dikenalin dengan orang yang membawa benih ikannya. Kalau untuk dari nilainya jenisnya ini nila Black Prima, Mm-mm. lele itu mungkin ya kebanyakan mutiara lele mutiara. Idealnya berapa? 1.000 ekor itu dalam berapa meter Pak? Luasnya. Pokoknya luas. 1.000 ekor untuk 1.000 ekor. Oke, 1 meter. Iya. Untuk kita luasannya Ya nila. Kalau nila sih biasanya per meter perseginya itu diisi 10 sampai 20 Pak. Kita estimasi yang 14.000 dalam satu, kita dengan nilai ya 14.000 berarti panen Ton, 2,2 ton. Oh, 2,2. ya, Itu sudah 1.000. Nah, ini udah kehitung kematian. ya udah ke SR-nya sekitar 80% lah. Tingkat kelangsungan hidupnya. Yang 20% hilang, 20% hilang. Dikali 16.000, 32 juta. 50 juta Modal Pak. modal. 5 juta. Iya, aku kira modalnya kira-kira perkiraan nggak estimasi ya. Pakan. Iya, Tadi berapa Pak? Panennya Dari berapa? 14.000. Panennya berapa? Dari 14.000 ikan. Enggak 100 bata. Ya 100 bata itu 100 bata. 100 bata. 14.000. Bibit Kali 150. 14.000 kali berapa dulu? Enggak, harganya dulu. Harganya berapa? Kebutuhannya dulu baru nanti harga. Biaya produksinya dulu Pak. Biaya produksi kali 10. Kali 10. Apa Kalau 10? 10 ekor per meter.
berarti kan 14.000. Ibu ya udah. 14.000 ekor. Ya 14.000 ekor. Kali Harganya 150. 150. Berapa? 14.000 2.100.000. 2.100.000. Ya bibit. Bibitnya Ya, Pakannya? berarti kan 2 ton. 2 ton. 2 ton setengah. Pakannya 2 ton setengah. Coba di Ya. selama 25.200 berarti. Berarti 25.200. Iya. Totalnya berapa? 27.200. 27 juta. Sekarang untungnya 28. 38 juta hasilnya. Emang 10 juta? Kurang. Gawe empang Dalam 100. waktu pirang bulan kan? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Ya, UMR lah. 3 bulan 10 juta. 3 bulan 10 juta satu kolam, kalau punya 5 kolam 50 juta. Ini kan hitung bersih. Iya. Ini bersih nih. Iya. Kita hitung Padi padi dengan 100 batang bersih tapi jangan kotor. Bersih berapa? Kurang 2 juta paling. Dua Oh, juta. Pak, dana bakaran 2 juta. Jadi udah kelihatan ya Pak. Berarti kan 5 kali lipat. Itu kalau satu kolam. Iya. Untuk tambahan ya. Untuk usia itu minimal 21 tahun. Minimal, Ya, maksimal maksimalnya 59 tahun. Misalkan punya apa pinjaman ke bank, asalkan lancar nggak jadi masalah. Bahkan- Penjelasan sedikit ya tentang Iya. apa metabolisme ikan. Si ikan itu tumbuhnya itu kan kalau manusia ada campuran ya antara protein nabati, hewani. Nah kalau di ikan tergantung jenis ikannya juga. Misalkan kayak lele nih, dia kan lebih ke karnivor ya. Jadi dia butuh protein hewani. Nah si nila kembali dia butuh proteinnya protein nabati. Nah si protein ini dimanfaatkan ikan itu bukan protein kasarnya Pak, tapi perombakannya. Karena dari protein itu jadi asam amino nanti. Nah asam amino ini yang jadi apa? Buat pertumbuhan si ikan. Nah itu dari protein itu Pak. beda kebutuhan ya. Betul. Sebenarnya ikan juga butuh karbohidrat itu sama. Cuman lebih itunya ke protein. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Amin.